Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK SMA Negeri 1 Cikembar. Minggu kemarin kita bahas mengenai kebugaran jasmani dikaitkan dengan kegiatan senam ritmik ya, KD 3.5 dan 3.7. Silahkan kalian pelajari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada istilah mensana in corpore sano. Mungkin kalian sering mendengar istilah ini. Nah, yang sebetulnya di belakang itu ada orendum is ut sit mensana in corpore sano, yang artinya berdoalah Anda agar jiwa yang sehat bersemayam dalam badan yang sehat. Ini disampaikan oleh Johannes Lubis di salah satu dosen di UNJ ya. Nah, berkaitan dengan yang tadi disampaikan dalam pembelajaran ini juga, kita langkah baiknya kita berdoa dulu. Bagi kalian yang beragama Islam, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai saja. Di masa pandemi COVID-19 ini, istilahnya ada penyakit hipokinesis ya. Kinesis ini yaitu kurang gerak karena seringnya duduk-duduk santai, sekarang berbaring, makan mungkin nonton TV dan lain sebagainya, akan menimbulkan penyakit hipokinesis, itu yaitu kurang gerak. Nah, kenapa yang dibahas kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani ini tetap harus kita, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, tetap harus dijaga kesehatan kita agar tetap bugar dan sehat. Kebugaran jasmani, kemarin sedikit saya sampaikan bahwa kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebih dan mampu melakukan aktivitas berikutnya. Ya, di sini dijelaskan kebugaran atau kesegaran jasmani itu keadaan saat tubuh mampu menunaikan tugas hariannya dengan baik dan efisien tanpa kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki tenaga cadangan baik untuk mengatasi keadaan darurat yang mendadak maupun untuk menikmati waktu senggang dengan rekreasi atau rekreasi yang aktif. Jadi ketika setelah aktivitas, maka melakukan aktivitas berikutnya mampu masih ada cadangan. Ya, jika setelah melakukan aktivitas atau berolahraga, kemudian melakukan aktivitas berikutnya tidak kuat, nah itu kondisi tubuh tidak dalam kondisi bugar ya. Nah, komponen kebugaran jasmani ini ada dua, berkaitan dengan kesehatan dan keterampilan. Berkaitan dengan kesehatan itu ada daya tahan, kardiorespirasi ya, kemudian daya tahan otot, kemudian kekuatan otot ya, dan komposisi tubuh dan juga kelenturan. Daya tahan kardiorespirasi itu kemampuan paru jantung mensuplai oksigen ke untuk kerja otot dalam jangka waktu lama. Nah, kemudian daya tahan otot, daya tahan itu kemampuan otot untuk melaksanakan serangkaian kerja dalam jangka waktu lama. Beda dengan kekuatan. Kalau kekuatan itu lebih kepada tenaga yang dikeluarkan ya, tenaga yang dikeluarkan pada saat otot berkontraksi ya. Kemudian komposisi tubuh, persentase berat tubuh yang terdiri dari jaringan non lemak dan jaringan lemak. Ya, berbagai jaringan yang ada dalam tubuh dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, nutrisi, dan aktivitas fisik. Jadi berbeda-beda. Jenis kelamin juga mempengaruhi terhadap komposisi tubuh. Kemudian kelentukan ya, atau fleksibilitas, ini kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi, meregangkan otot, meregangkan sendi-sendi secara maksimal tanpa dipengaruhi oleh suatu paksaan. Kemudian berhubungan dengan keterampilan, ada kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, daya ledak, waktu reaksi. Waktu kelincahan itu seperti jagran, ya, keseimbangan, misalkan berdiri dengan satu kaki, ya.
kemudian koordinasi, kecepatan, daya ledak, waktu reaksi. Nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Nah, kemarin udah saya sampaikan berkaitan dengan kebugaran jasmani, unsur-unsurnya tadi ya, kecepatan, kelincahan dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya juga minggu kemarin udah Bapak sampaikan ya. Silahkan kalian pelajari kembali. Hari ini kita percepat karena akan ada penjelasan berkaitan dengan praktek yang akan kalian praktekkan di rumah. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19, maka contoh olahraga yang mungkin bisa dilakukan di rumah, banyak sebetulnya aktivitas olahraga yang bisa dilakukan di rumah, sederhana ya. Ini disampaikan oleh Pak Asep Hendrasa dalam beritadistik.com ya. Silahkan kalian buka di sini agar lebih jelas lagi, dibaca lagi yang lengkapnya. Ini saya kutip aja sedikit. Bisa jalan kaki, naik turun tangga, jogging, senam aerobik kalau yang terbiasa senam, kalau yang udah bisa, kalau nggak bisa juga bisa nonton di handphone atau pakai DVD ya dan lain sebagainya, atau ada biasanya di tayangan TV. Kemudian aktivitas fisik lainnya banyak ya. Nah, nih seperti naik tangga ya, kemudian di tangga juga bisa mengangkat badan ya, push up, senam, jogging juga bisa di pekarangan rumah, di mengelilingi rumah atau room ya, di lingkungan sekitar rumah kalian, dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, penyakit. Nah, aktivitas lainnya ini yang bisa di rumah, misalkan mengangkat lutut dengan durasi waktu dihitung, misalkan seperti 2x8 ya, itu 1, 2, 3, 4 sampai 2x8 plank, kemudian ekstensi punggung atau back up ya, squat, kemudian angkat lutut sebelah, gerakan Superman dan lain sebagainya. Banyak sebetulnya aktivitas gerak jasmani yang bisa kalian praktekkan di rumah. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan, silahkan kalian aktivitas gerak jasmani ini yang terbiasa kalian lakukan di rumah ya. Nah, kalian praktekkan di rumah aktivitas kebugaran jasmani yang terbiasa kalian di rumah lakukan. Tadi contoh Bapak udah sampaikan, udah sedikit ulasan sedikit mengenai kebugaran jasmani, sebetulnya kemarin juga udah dijelaskan ya. Yang pertama, dalam menjaga kebugaran jasmani, praktekkan aktivitas olahraga rutin yang bisa dilakukan di rumah atau di lingkungan rumah kalian. Jadi silahkan kalian praktekkan di rumah ya. Gerakannya apa, seperti tadi gambarannya, seperti tadi contoh, ulang lagi videonya, boleh dilihat lagi. Aktivitas olahraga direkam, ini harus direkam atau di video dengan durasi waktu maksimalnya 8 menit. Silahkan dengan sekreatif mungkin videonya ya. Nanti kalau yang videonya yang bagus, gerakannya bagus, nanti 10 besar tiap kelasnya nanti insya Allah diupload di YouTube Bapak. Kemudian yang ketiga, gerakan minimal ada 5 gerakan. Tadi ada contoh 6, ini minimal 5 gerakan. Saya buat 5 gerakan yang biasa kalian lakukan di rumah ya. Kemudian yang keempat, videonya nanti diupload di alamat ini. Nanti Bapak contohkan cara menguploadnya. Format namanya ini, nama, tugas video, nama format videonya, kelas ya, kelas, misalkan kelas ini jurusan, nomor absen, nama diakhiri dengan VJOK. Kelasnya kelas 11 IPS, nomor absennya 11, misalkan ini namanya Abdul, kemudian skor VJOK. Nah, caranya caranya kalian nanti buka di Google seperti ini. Kalau Bapak langsung copy tadi ya, copy aja, ini ketik aja seperti ini, http://ggg.ggg/upload
underscore tugas underscore PJOK underscore 2020. Kalau udah seperti ini tinggal enter aja, enter, tunggu sebentar. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Tinggal kalian klik di sini, baru kalau bahasa Inggris menu, klik ini, kemudian upload file. Nah, kalian menyimpan video di mana? Nah, tadi Bapak udah bikin di sini contohnya. Mana ya? Nah, ini. Klik ini, open. Nanti mengupload sendiri. Jadi kalian harus punya gimana? Nah, seperti ini. Nanti hasilnya kelas 11 IPS, absennya nomor 11, namanya Abdul, PJOK. Oke, kalau udah checklist hijau udah selesai berarti ya. Nah, seperti itu tinggal di close aja. Nah, kalau udah seperti ini tinggal konfirmasi ke Bapak nanti ya. Nah, hari ini itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurangnya mohon maaf. Apabila ada ada hal yang harus disampaikan, silahkan komunikasikan melalui WhatsApp ya, di WA. Oke, terima kasih. Tetap menjaga kesehatan, tetap berolahraga. Jangan lupa videonya sekreatif mungkin, sebaik mungkin diupload yang tadi udah dijelaskan. Silahkan kalian ulangi lagi, lihat lagi tayangannya agar lebih mengerti lagi, lebih paham. Terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.